け犬ナンバーワンだ。 Garis besar cerita, setelah insiden kemarin, Hoiru sekarang bekerja menjadi pelayan, bertemu Fire Candle yang tidak mau membayar, menanggung ganti rugi dengan menjadi pelayan juga, yang menentang Hoiru atau Butler Lonely Wolf untuk menjadi nomor 1, di mana mereka berdua memberikan pelayanan memuaskan untuk para pelanggan, hingga saat Fire Candle dan Hoiru saling bertukar cerita tentang permasalahan mereka. Hoiru mendapatkan panggilan dari Tega Sword. Ia meyakinkan Hoiru untuk bertarung kembali. Kwon mendatangi anggota lain pada kafe, memperingatkan mereka agar tidak campur tangan dengan Hoiru, atau konsekuensinya mereka semua akan dihabisi. Memulai pertarungan, tetap saja Garyudo unggul dalam pertarungan. Apalagi ia memanggil pasukan seperti Speed S, Denji Red, serta Geki Red. Meski Goju Leon berubah menjadi Bone Red, ia tidak bisa menandingi Garyudo hingga ia dikalahkan dan cincinnya direbut. Hoiru datang, anggota lain menyuruhnya agar bertarung kembali. Mereka semua merindukan keberadaan Hoiru dengan dalih masih memiliki hutang. Akhirnya, Hoiru menjadi Goju Wolf kembali, menguatkan tekadnya sehingga ia mendapatkan senjata baru, yakni Wolf Decaliber Go, sebuah pedang yang bisa menciptakan lubang hitam, seketika menghabisi pasukan Garyudo. Dengan senjata baru dan ambisinya yang semakin kuat, ia tak segan untuk menghabisi Garyudo. Malam pun tiba, rupanya robot King Candler mengamuk di kota. Hoiru pun memanggil Tega Sword serta menggabungkannya dengan senjata baru menjadi Tega Sword Deka Claw, yang menjadi cakar besar pada tangan kirinya yang dikombinasikan dengan gaya bertarung brutal serigala. Tentu saja ini membuat Fire Candle bersemangat kembali, yang membangkitkan bara api di dalam dirinya. Akhirnya Hoiru menjadi pemenang di episode ini. Episode ini pun ditutup dengan Hoiru yang kembali pada kafe, dan di dunia Nowan, Kwon nampak terluka parah akibat serangan Goju Wolf. Serba-serbi episode 9. Beberapa poin yang bisa diambil dari episode ini adalah Hoiru dan Fire Candle adalah dua orang yang ingin mencapai puncak, yang sebelumnya mereka ragu dengan dirinya sendiri, di mana di episode ini keduanya saling meyakinkan untuk menemukan jati diri. Apakah ini akan menjadi pondasi rivalitas yang bagus antara keduanya? Melihat sifat Kwon di episode ini dan kemarin, ia memiliki teknik gaslighting, di mana itu adalah manipulasi psikologis yang membuat orang lain menanyakan pandangannya sendiri, seperti Hoiru yang tidak percaya pada diri sendiri serta sembunyi dalam ketakutannya. Pasukan Garyudo yang dipanggil di episode ini adalah Speed S dari Jakka, Denji Red dari Denji Man, serta Geki Red dari Geki Ranger. Terungkap bahwa Garyudo bisa membuat salah satu Ranger Merah menggunakan kekuatan Ranger Merah yang lain, seperti Denji Punch yang digunakan Geki Red untuk melawan Goju Leon. Tidak hanya itu, bahkan kemampuan Speed S bisa membuat pelindung kartu untuk Garyudo. Goju Leon di episode ini kehilangan Bumbunjer Sentai Ring yang diambil oleh Garyudo, sementara Goju Wolf mendapatkan Ninninger Sentai Ring sesaat ia mengalahkan Garyudo. Dan jika kita perhatikan bahwa Ninninger dan Bumbunjer adalah seri Super Sentai pra-anniversary, senjata baru yang didapatkan Goju Wolf adalah Wolf Decaliber Go, sebuah dagger atau mungkin pedang pendek yang memiliki kemampuan membuat lubang hitam yang bisa dibuat untuk berpindah, dan di episode ini digunakan untuk taktik menyerang Goju Wolf. Akhirnya kita mendapatkan formasi baru untuk Tega Sword yang sekarang bisa digabungkan dengan Wolf Decaliber Go menjadi Tega Sword Deka Claw, penambahan cakar besar pada tangan kirinya yang memiliki tambahan penutup kepala serigala karena gaya bertarungnya yang brutal, serta untuk proporsi live actionnya lebih baik daripada versi DX. Tapi admin kalau disuruh milih masih mending Tega Sword Red yang biasa. Ngomong-ngomong Tega Sword, di episode 10 ternyata Tega Sword menjadi 5. Ini sesuai dengan prediksi admin dulu ketika membahas Tega Sword yang digunakan secara bergantian, yang tentu saja kita tunggu kepastiannya di episode 10 nantinya. Dan di episode depan ada versi hitam dari Daizujin. Bagaimana menurut kalian episode ini? Akankah pertarungan Hoiru versus Kwon menjadi konflik menarik untuk nantinya disimak di series Gojuger? Silahkan berikan komentar kalian.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cek yang lainnya. Tinggalkan like jika suka, subscribe bagi yang belum. Admin minta maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.